Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kelasku. Ya, saya namanya Kamilia Aiswa Zahra. Saya dari kelas MIA 3. Di sini saya akan menjelaskan sebuah materi di kelas 10 semester 2. Apa sih materinya? Yuk kita lanjut aja. Yaitu tata nama senyawa. Senyawa biner dari logam dan non-logam. Oke, langsung aja tata nama senyawa kimia. Tahu nggak sih tata nama senyawa kimia itu kayak apa? Tata nama senyawa kimia itu berasal dari rumus kimianya. Tata nama senyawa itu didasarkan pada dua, IUPAC dan nama lazim. Nama lazim itu biasanya nama umum yang diketahui oleh masyarakat. IUPAC sendiri adalah suatu badan organisasi yang mana organisasi tersebut tidak terkait oleh pemerintah. Lembaga tersebut adalah International Union of Pure and Applied Chemistry, yang disitu isinya adalah warga-warga kimia yang berasal dari seluruh negara di dunia. Dan itu di sana dibuatlah nama-nama kimia dan kawan-kawannya. Oke, langsung aja kita mengenal senyawa. Senyawa sendiri dibagi dua, senyawa organik dan senyawa anorganik. Nah, senyawa organik itu contohnya senyawa karbon, tapi itu di semester depan ya, di kelas 11. Nah, sekarang kalau kelas 10 kita membahas senyawa organik. Apa sih senyawa organik? Saya aja nggak tahu. Yaudah, pokoknya itu. Langsung aja, senyawa organik itu dibagi menjadi 4. Senyawa biner dari logam dan non-logam, senyawa biner dari non-logam dan non-logam, senyawa yang mengandung poliatom, dan senyawa atom. Nah, di sini saya akan membahas tentang senyawa biner dari logam dan non-logam. Senyawa dari logam dan non-logam umumnya senyawanya itu berbentuk senyawa ion. Yang kedua, logam. Senyawa yang dari logam itu membentuk ion positif atau yang juga disebut dengan kation. Nah, senyawa yang non-logam membentuk ion negatif atau yang disebut dengan anion. Oke, penamaannya itu dirumuskan seperti ini. Yang pertama nama logam, terus ditambah nama non-logam, dan nama non-logamnya itu biasanya di belakangnya itu dikasih akhiran ida. Ya, untuk contoh yang pertama yaitu NaCl. Apa sih NaCl? NaCl itu Na. Na itu natrium. Oke, Na di sini sebagai kation atau ion yang membentuk ion positif atau logamnya. Nah, Cl ini adalah klorin atau ion yang negatif, non-logam. Jadi kalau kita melihat dari rumus penamaan yang ada di atas, namanya yang pertama nama logam, lalu ditambah nama non-logam, dan nama non-logamnya ditambah dengan akhiran ida. Jadi namanya natrium lalu ditambah nama non-logam yaitu klor yang dikasih akhiran ida, jadinya klorida. Itu kan gampang. Nah, contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua, CaO. Jadi di sini yang menjadi
logam adalah Ca. Karena Ca melepas 2 elektronnya untuk O yang menjadi non logam, dia tertambah elektron dari Ca yaitu 2, jadinya 2-. Oke, dari sini kita langsung bisa membentuk namanya, yaitu jadi nama logamnya adalah kalsium dan nama non logamnya oksigen, tapi di sini karena harus ditambah dengan ida jadinya jadi oksida. Oke, untuk contoh yang ketiga yaitu Ag2S. Di sini terdapat ion Ag sebagai kationnya atau ion positif, yaitu 2+. Lalu S-nya menjadi non logam, yaitu ion S2-. Oke, lalu langsung saja dibentuk namanya. Karena ini sulfurnya jadi namanya ditambahin ida jadinya sulfida, yaitu jadinya perak sulfida. Oke, lalu untuk mempermudah kita lihat nama-nama kation yang ada di tabel berikut. Jadi litium kationnya simbolnya seperti ini, lalu namanya litinium. Masih sama kan ya? Typo sedikit guys, ini harusnya nggak ada N-nya, harusnya langsung lithium aja, maaf. Terus yang kedua ada natrium, Na+ sama, jadinya natrium juga. Pokoknya ini sampai ke bawah sama semua gitu guys. Ini yang di atasnya ini merupakan itu yang di atas tadi ya, itu adalah muatannya dari kation-kation yang ada. Ini ada nama-nama anion dari logam. Oke, jadi hidrogen itu bisa jadi anion, bisa jadi kation. Karena ketika hidrogen mengeluarkan elektron akan menjadi kation. Ketika dia menerima anion, dia akan, atau elektron menerima elektron, dia akan menjadi anion. Oke, ini karena udah ditambahin ida semua gitu ya. Kalau misalnya lagi bikin nama kimianya, gak usah ditambahin ida lagi, soalnya ini udah ada idanya. Kalau misalnya belum ada idanya, berarti kalian harus nambahin sendiri dan dibentuk. Oke, kita balik lagi ke nama-nama kation yang tadi. Di sini kan ada gitu ya, yang kationnya itu satu logam itu bisa jadi 2 gitu. Contohnya kayak timah. Nah, ini tuh kenapa sih dia bisa berubah, bisa membentuk 2 muatan? Ya karena ada gitu. Nah, ini tuh SN-nya muatannya jadi 2+ sama 4+. Nah, itu namanya timah 2. Nah, ini tuh 2-nya dalam Romawi yang melambangkan muatannya 2+. Dan ini 4+, jadi di sini 4. Sama seperti yang di bawahnya timbal. Timbal itu nama yang di tabel periodiknya kan PB ya. Nah, itu 2+ sama 4+, jadinya timbal 2 angka Romawi 2 sama timbal angka Romawi 4. Nah, itu
dalam pengerjaannya itu juga beda loh guys. Jadi kalian harus tahu kalau pengerjaan yang ini kayak gimana. Yuk kita lihat. Nah, jadi di sini tertulis jika logam dapat membentuk beberapa kation dengan muatan yang berbeda, tata nama senyawa yang terbentuk menjadi, ini ya contohnya ya, Fe. Fe itu apa guys? Fe itu besi, sama O-nya oksigen. Jadi kan ini contohnya ada dua ya, tapi ini kan sama ya, FeO senyawa atom yang dibentuk jadi senyawa ini kan sama ya, Fe sama O, ini juga Fe sama O, tapi di sininya beda. Nah, gimana sih caranya? Jadi Fe yang pertama nih ya, kita dari yang pertama dulu. O nya di sini tuh dia tuh -2, maksudnya 2 min ya, tuh nggak mempan. Nah, jadinya Fe nya 2+. Jadi di sini namanya adalah besi, terus angka Romawi 2 sama oksigen, tapi oksigennya diganti jadi oksida sesuai dengan yang tadi ya guys. Oke, lalu yang kedua kita lihat di sini O nya ada 3, lalu Fe nya ada 2, jadinya Cu harus mengeluarkan 2, jadi tembaganya +2, akhirnya Romawinya 2, sama ditambahin klorida. Nah, ini beberapa contoh logam-logam yang dapat membentuk beberapa muatan yang berbeda. Jadi tata seniawanya juga lumayan berbeda. Nah, jadi di sini kan masih namanya bahasa Indonesia ya. Kalian juga bisa namain itu jadi pakai nama Latin gitu. Nah, untuk logam yang muatannya lebih rendah atau kation yang lebih rendah itu diberi akhiran O. Nah, di sini sudah tertulis logam yang memiliki 2 kation yang muatannya lebih kecil daripada non logamnya itu latinnya diberi U. Kalau muatannya lebih besar maka latinnya diberi I belakangnya. Nah, di FeO ini karena Fe yang membentuk O jadi 2 min karena Fe 2+, jadi namanya Fe itu kan namanya kan verom ya, jadi nanti ditambahi U atau M nya itu diganti U gitu. Ini bisa kita tulis atau vero oksida. BTW tipe harusnya R-nya 2. Nah, dari sini kita bisa ngelihat kalau misal kita udah pakai nama Latin, kita tuh udah nggak perlu nambahin nama angka Romawi ini lagi. Jadi kita cuma nulis kayak gini aja, lebih simpel bukan? Nah, kalau yang kedua jadinya namanya perioksida. Dan yang bawah ini bisa juga kita ganti, bentar, cuprooksida. Nah, yang membuat beda itu kita bisa lihat dari ininya ya, ini dan ini, karena yang pengaruh itu dari logamnya ya. Jadi sudah jelas kalau yang lebih kecil itu namanya ditambahin O, kalau yang lebih besar ditambahin I, seperti ini. Oke, saya kira cukup sekian video saya malam hari ini atau kapanpun itu, pokoknya saya pilihnya malam. Nah, terima kasih sudah menonton. Maaf kalau ada kece atau gimana. Kalau ada yang salah bisa
benerin di kolom komentar ya guys. Ya kalau nggak diaktifin berarti nggak bisa komentar deh. Kalau nggak langsung PC aja di WhatsApp aku. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.